Oke, action. Lanjut. Kenapa bobok nih staris saya nih? Starisnya kok pada tidur nih? Ini staris pribadi saya ini kok tidur nih? Oke, saya mau lanjut untuk yang kedua ya. Oke, yang kedua. Nih, yang kedua ya. Jadi mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para youtuber, terutama youtuber pemula seperti saya yang memulai menjadi youtuber betul-betul dari nol ya. Bukan nol kecil, tapi betul-betul dari nol yang besar. Maka Anda harus tonton video ini. Oke? Halo para youtuber pemula. Ya, kalau kita searching di YouTube, maka kita akan sering menemukan, dengan cepatnya kita akan menemukan banyak cara untuk menjadi YouTuber yang berhasil dan sukses. Bahkan tidak jarang kita akan menemukan banyak sekali channel-channel YouTube di mana para YouTuber yang sudah berhasil mendapatkan mulai dari puluhan sampai ratusan juta mereka mempertontonkan ya, bisa dikatakan begitu ya. Mereka memperlihatkan hasil yang mereka capai setelah menjadi YouTuber. Mulai dari puluhan hingga bahkan mungkin ratusan juta. Kelihatannya kayaknya gampang banget ya jadi YouTuber itu ya. Kok cepet banget gitu ya, mudah betul-betul mendapatkan uang ya dari macam-macam lah. Ada yang dari memang AdSense, iklan AdSense, atau juga dari endorsement dan sebagainya. Bahkan ada juga yang memang dari affiliate marketing lah. Ya. E-commerce. Nah, pertanyaannya kan sederhana ini, emang betul semudah itu? Kita terutama yang para YouTuber pemula ini akan mengira memang semudah itu. Tapi jangan lupa bahwa yang mereka perlihatkan itu adalah hasil yang sudah mereka capai. Mereka tidak sepenuhnya berbicara bagaimana mereka memulai dari nol. Bagaimana proses yang mereka lalui dari awal sampai mereka berhasil. Nah, jangan terjebak, jangan teriming-iming lalu kita menjadi putus asa karena kita tidak juga mampu meraih monetisasi dalam waktu yang singkat ya. Atau bahkan sudah monetisasi tapi hasilnya masih belum memuaskan, masih butuh perjuangan. Sebenarnya apa sih rahasianya supaya kita betul-betul berada pada jalur yang benar, pada jalan yang benar untuk menghasilkan uang di YouTube? Ingat ya, tidak semudah seperti yang mereka ceritakan. Hal pertama dan terpenting yang harus kita miliki ya sebenarnya ini nih yang harus kita dahulukan itu. Sebelum kita membuat channel, sebelum kita memonetisasi, dan sebelum kita mencari jalan pintas untuk sukses atau mencari cara yang singkat untuk memviralkan channel kita, yang harus kita miliki sebenarnya ini aja nih, satu ini. Apa ini? Buku? Bukan itu maksud saya, bukan bukunya. Tapi ide yang kita tuangkan ke buku, itu yang paling penting. Channel kita mau bangun apa sih? Kita mau bangun channel apa sih sebenarnya? Itu yang paling penting, dan itu harus kita catat. Ada banyak cara sebenarnya kalau memang kita ingin monetisasi dalam waktu yang singkat. Anda tinggal beli jam tayang. Ada banyak di sana yang menjual jasa jam tayang. Anda tinggal upload 1, 2, 3, 4, 5 video. Anda tinggal beli subscriber, juga banyak yang jual ya. Subscriber tuh banyak yang jual dengan harga bervariasi lah. Dalam waktu yang tidak akan lama, 1-2 bulan mungkin Anda sudah monetisasi. Tapi setelah itu pertanyaannya, akankah channel Anda konsisten dikunjungi oleh penonton? Itu yang paling penting. Karena itu saya juga ya, bukan hanya Anda, saya juga harus fokus pada kualitas konten. Jadi kita harus fokus aja pada konten dulu. Kontennya itu gimana sih? Spesifikasi sasaran kita dari konten itu apa? Apa yang ingin kita suguhkan kepada para pemirsa, kepada penonton, sehingga mereka merasa bahwa apa yang kita sampaikan, isi dari konten kita itu memang betul-betul menarik. Apakah itu menghibur? Apakah itu memberikan manfaat? Ataukah memang sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga mereka akan datang lagi, mereka akan berlangganan, mereka akan subscribe dengan senang hati tanpa perlu ada iming-imingi, karena memang channel kita itu memang mereka butuh gitu.
memang memberikan manfaat kepada mereka. Itu pertama. Jadi yang paling penting, langkah yang paling penting yang harus kita lakukan untuk membuat channel kita sukses itu sebenarnya harus kita bangun dengan jalan yang benar, yaitu dari ide dulu. Idenya apa sih? Apa sih yang mau kita tampilkan? Itu dulu. Jadi Anda buatlah channel sebagus mungkin, semenarik mungkin, pesannya sampai, bukan hanya sekedar orang iseng gitu ya, iseng klik, dan itu mereka close. Tidak. Tapi mereka melihat bahwa channel yang kita suguhkan itu kontennya betul-betul menarik, betul-betul bagus, betul-betul bermanfaat, sehingga mereka datang lagi, datang lagi, datang lagi. Trust. Itu yang pertama ya. Jadi idenya, Anda bangun aja konten itu, nggak usah pikirkan soal subscriber, tidak usah pikirkan soal viewer, itu nanti aja. Pokoknya Anda bikin aja konten yang bagus, Anda upload aja, dan itu kemudian kita bisa buat jadwal kapan itu akan tayang. Kita atur saja, apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau 2 minggu sekali. Yang penting konsistensinya. Upload aja terus konten-konten terbaik hasil karya kita. Konten yang orisinil, yang idenya betul-betul segar, idenya betul-betul kekinian. Upload aja terus, sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah cukup banyak konten yang kita upload, barulah nanti kita pikirkan cara mempromosikan channel kita. Dengan lewat apa? Ada banyak cara. Oke, kalau memang Anda ingin membeli jasa subscriber ataupun jasa jam tayang, boleh. Tapi itu setelah kontennya jadi. Setelah kontennya cukup banyak, itu kira-kira berapa ya? 10, 20 masih belum? Ya 30 nggak masalah. Sambil jalan. Nah, Anda bisa iklankan saja channel Anda. Lewat Google Ads misalnya, alokasikan biaya misalnya 500.000 aja dulu, atau 1 juta dulu, atau ya 100.000 lah paling murah, iklankan aja. Oke? Jadi Anda tidak perlu, ya bukan hanya Anda ya, saya juga ya. Jadi kita nggak usah pusing gitu. Nanti siapa yang akan memviralkan? Itu biar Google aja lah yang memviralkan. Wong yang punya YouTube itu siapa sih? Google lah. Nanti biar Google aja yang memviralkan video kita. Kita tinggal bayar aja iklan di Google itu lewat Google Ads ya. Google Ads itu gampang sekali lah. Anda tinggal klik aja, langsung bayar. Nanti biar Google tuh urusannya, serahkan aja sama Google. Nanti dia viralkan kemana? Ke seluruh dunia. Oke, ke seluruh dunia, silakan. Nanti channel kita maksudnya. Jadi channel kita akan populer sendirinya. Yang penting kontennya, karena membuat orang itu untuk datang lagi itu yang paling penting, daripada sekedar mereka ya hanya sekedar tertarik sebentar lalu mereka tidak akan datang lagi. Tapi kunjungan yang berulang-ulang itulah yang paling kita harapkan, karena dari situlah nanti setelah monetisasi mereka akan datang lagi. Setiap kali ada video baru yang kita upload atau yang sudah kita upload lalu kita jadwalkan kapan dia terbit, setiap kali dia terbit mereka akan cepat untuk melihat. Mereka akan nonton sampai habis. Bukan hanya sekedar klik pergi. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, para YouTuber pemula sama seperti saya, mari kita berjuang penuh semangat, jangan menyerah. Pokoknya kualitas konten lah yang paling penting. Jangan hanya sekedar mencari jalan pintas. Re-upload ya boleh saja sih re-upload, asalkan konten itu memang betul-betul free ya, tidak ada pelanggaran hak cipta di sana. Tapi re-upload itu tidak akan membuat channel kita benar-benar besar ya. Mungkin dia akan booming pada satu waktu, ya hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tapi apakah akan selanjutnya seperti itu? Pendapatan kita akan jadi konsisten, setiap bulannya konsisten di YouTube dari AdSense misalnya. Ya, kita pikirkan lagi. Oke? Mari berjuang. Semangat! Dah. Tadi. Oke, action. Lanjut. Kenapa bobok nih staris saya nih? Starisnya kok pada tidur nih? Ini stres pribadi saya ini kok tidur nih. Oke, saya mau lanjut untuk yang kedua ya. Oke, yang kedua. Nih, yang kedua ya. Nah, para YouTuber pemula semua yang berbahagia, ya sama seperti saya, YouTuber pemula.
Yang kedua, setelah ide yang kita tuangkan di dalam buku, kenapa harus dicatat ya? Karena takutnya nanti ketika ide itu datang gitu, nggak kita catat, ya 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam kemudian idenya hilang. Tadi kan kepikiran tuh, oh saya mau bikin ini deh, channel tentang kehidupan rumah tangga seseorang misalnya, atau rumah tangga pribadi lah ya, yang menarik, atau pesannya yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu pesan-pesan edukasi, pesan-pesan pendidikan dalam keluarga misalnya. Itu udah terpikir tuh di kepala, tapi tidak kita catat. Sejam kemudian hilang. Nah, yang kedua, ini yang paling penting ya. Buat konten itu dengan hati. Maksudnya, kita buat konten itu benar-benar konten yang memang kita sukai. Kita juga menyukainya gitu loh. Ya jangan Anda mau upload, asal upload aja lah. Asal ambil gambar, lalu upload seenaknya aja. Tapi memang konten-konten yang ingin buat itu kita juga memang menyukainya gitu ya, menggelutinya gitu ya. Memang menarik buat kita. Loh, kalau buat kita aja nggak menarik itu kita upload gitu, kita berharap orang tertarik itu gimana toh? Ya kita juga harus lebih dulu lah menyukai konten itu. Ngapa konten ini yang kita pilih? Jadi kita temukan alasan itu. Nah, kita memang menyukainya. Do what you like lah. Lakukan apa yang memang Anda sukai gitu. Kalau Anda sukanya misalnya olahraga, katakanlah Anda main badminton, ya udah Anda bikin aja konten tentang hal-hal apa yang menarik dari badminton yang ingin Anda sampaikan, yang berbeda, nggak sama dengan konten-konten yang lain. Kalau yang lain-lain mungkin dia akan menampilkan tayangan cuplikan pertandingan demi pertandingan. Mungkin Anda akan beda. Anda akan telusuri misalnya dari bagian belakang lah, dari kinerja para pelatih, bagaimana kinerjanya para pelatih itu ya. Suka dukanya para pelatih, suka dukanya pemain. Yang jelas channel Anda harus beda gitu. Harus menampilkan sesuatu yang tidak sama dengan channel yang sejenis ya. Jadi itu yang kedua, lakukan dengan Anda merasa senang, lakukan dengan senang hati gitu. Bikin konten itu karena kita memang suka gitu ya. Misalnya sesuatu yang kita hobi lah ya. Oke, itu yang kedua. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya udah lakukan saja. Nggak usah kebanyakan mikir ya. Ketika ada ide langsung tuangkan, langsung catat tuh, langsung bikin, langsung ambil gambarnya, langsung simpan. Langsung simpan di laptop. Edit dikit lah ya, jangan asal upload lah, edit dikit lah. Edit dari handphone juga bisa lah. Kasih bagian depannya apa, covernya, apa thumbnailnya lah dibuat lebih menarik lah. Kemudian ditambah juga lah B-roll. Tuh ada B-roll lah juga. Kalau ngedit video kasih B-roll lah dikit. B-roll itu apa? B-roll itu adalah video tambahan gitu untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Selesai, Anda upload, tapi jangan dulu dipublikasikan. Upload aja. Kan di settingan di YouTube Studio itu kan bisa kita upload tuh gambar-gambar atau video-video yang kita buat, konten-konten yang kita buat itu bisa kita upload. Setelah di-upload, tidak kita publikasikan dulu, tapi kita bisa atur jadwalnya. Kapan mau dipublikasikan? Nah, oke? Semangat YouTuber pemula. Jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.